Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Nurhami Sonia MPD selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkelimpahan nikmat karunia sedaya kita semua dapat melaksanakan kuliah walaupun kuliah tidak tatap muka, tapi alhamdulillah kita masih bisa kuliah online atau daring. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan makalah yang telah kami buat yang berjudul yaitu Sistem Informasi Perpustakaan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Arisandi, Fatia, Irfan, dan saya pribadi. Baiklah, kita masuki materi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi perpustakaan. Definisi sistem secara umum, para ahli mendefinisikan sistem sebagai berikut. Yang pertama, menurut Scott, sistem terdiri dari unsur-unsur seperti input, processing, dan output. Menurut M.H. Lloyd, mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Indra mengemukakan sistem adalah sekumpulan elemen atau sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi dalam rangka mencapai satu tujuan. Menurut Bodnar dan Howard, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan. Dari beberapa definisi para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari berbagai prosedur yang saling berkaitan satu sama lain dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan definisi informasi dikemukakan oleh para ahli juga sebagai berikut, yaitu yang pertama Edi Suntata, informasi merupakan hasil pengelolaan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan memiliki kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada masa yang akan datang. Menurut Ramon M.C. Lloyd, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau masa yang akan datang. Terus, menurut Sutarman, informasi adalah sekumpulan fakta yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka memiliki arti bagi si penerima. Dari ketiga definisi informasi para ahli tersebut, dapat diambil definisi bahwa informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Sistem informasi perpustakaan yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi pelayanan publik yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi peminjaman, pengambilan, dan perpanjangan buku dan pembuatan laporan harian, bulanan, ataupun tahunan guna mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem perpustakaan merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang mana berisi komponen-komponen dalam organisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menyiapkan data, memproses, dan menghasilkan informasi bagi pemakainya. Komponen sistem organisasi itu terdiri di beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga data, yang keempat manusia, yang kelima prosedur. Dalam perpustakaan terdapat dua unsur utama, yaitu buku dan ruangan. Akan tetapi pada zaman sekarang koleksi perpustakaan tidak hanya berupa buku-buku saja, namun terdapat berupa film, slide, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, sistem pengolahan informasi oleh sumber daya yang telah terdidik dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi dalam pengolahan dan pemanfaatan perpustakaan diperlukan gedung atau tata ruang
anggaran, serta saran dan prasarana yang cukup memadai. Pembagian perpustakaan dengan sesuai penerapan teknologi itu dapat 3 bagian. Yang pertama yaitu perpustakaan tradisional, yang kedua perpustakaan terotomatis, yang ketiga perpustakaan digital. Adanya penerapan teknologi informasi atau TI di perpustakaan merupakan wujud dari suatu perubahan layanan. Perubahan ini akan mendorong perpustakaan untuk melakukan modernisasi pelayanan dan dapat mengaplikasikan TI dalam kegiatan kesehariannya. Perpustakaan sebagai pengolah informasi dan pengetahuan harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tugas utama perpustakaan adalah mengumpulkan informasi, mengolah, menyajikan, dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai perpustakaan. Informasi tersebut berupa koleksi buku, majalah, jurnal, hasil penelitian, dan karya-karya ilmiah. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem informasi perpustakaan. Nah, faktor yang mempengaruhi dalam sistem informasi perpustakaan itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kualitas. Nah, yang pertama itu efektivitas. Dalam sistem informasi perpustakaan ini, dalam segi faktor efektivitas itu terdapat beberapa indikator yang mana dapat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan sistem informasi perpustakaan tersebut, yaitu yang pertama itu keamanan data, yang kedua faktor waktu, yang ketiga ketelitian, yang keempat variasi informasi, yang kelima itu relevansi. Nah, yang selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi ini dalam bentuk efisiensi sistem informasi perpustakaan dapat diukur dengan menggunakan cara yang menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan persoalan yang akan diteliti sebelumnya. Nah, indikator dalam bentuk efisiensi informasi perpustakaan ini diwujudkan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama faktor waktu, yang kedua itu anggaran, yang ketiga tenaga sistem informasi yang cukup memadai, yang keempat alat, yang kelima yaitu cara, yang terakhir yaitu kualitas. Kualitas sistem informasi perpustakaan ini merupakan faktor utama yang mana digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dari sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, kualitas ini terdiri dari segala sesuatu yang bersifat bebas dari kekurangan ataupun juga bebas dari kerusakan, yang mana dihasilkan dengan bertujuan untuk memuaskan para pengguna dan terwujudnya kinerja yang efektif dan efisien. Kepuasan pengguna ini hasil korelasi dari pengguna dalam menggunakan produk dan jasa. Pengukuran kepuasan pengguna ini dapat dilihat dari segi rasa kepuasan dan rasa kenyamanan para pengguna perpustakaan, yang mana selalu menggunakan produk, menawarkan kepada orang lain atas produk tersebut, dan juga harapan pengguna dapat sesuai dengan yang diinginkan. Saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu implementasi rancangan pada sistem informasi perpustakaan. Apa itu? Sistem informasi perpustakaan itu sebuah sistem yang terdiri atas manusia, hardware, software, dan lain-lain. Menurut Suprayatno, dalam sistem informasi perpustakaan itu terdapat beberapa komponen yang menjadi penunjang berhasilnya penerapan sistem informasi perpustakaan. Di antaranya A, yaitu penggunaan merupakan unsur utama dari sebuah sistem informasi untuk otonomi pendidikan. Yang B, perangkat keras, yaitu perangkat keras merupakan mesin komputer yang dapat menerima dan mengelola data menjadi informasi secara cepat.
Yang kemudian B yaitu perangkat kertas. Perangkat kertas merupakan mesin komputer. Mesin komputer yang dapat menerima atau mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat serta diperlakukan program untuk menjalankannya. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya implementasi rancangan pada sistem informasi perpustakaan itu dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu halaman home. Yang kedua registrasi book. Pada halaman ini admin bertugas untuk melakukan penginputan data buku sesuai dengan identitas buku. Yang ketiga laporan data buku. Yang keempat halaman registrasi anggota admin melakukan registrasi anggota sesuai dengan identitas siswa untuk mendapatkan login. Yang selanjutnya adalah laporan data anggota. Pada halaman ini adalah admin dapat melihat hasil dari mencetak data identitas siswa. Yang keenam halaman meminjam buku. Anggota siswa dapat melakukan peminjaman buku secara online. Yang ketujuh laporan data peminjaman buku. Admin dapat melihat hasil data transaksi buku dan mencetak data peminjaman buku yang masuk. Yang selanjutnya bisa dibaca sendiri, yaitu tadi sedikit pembacaan materi dari kelompok kami poin C. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat pengembangan sistem informasi perpustakaan. Secara umum, pengembangan sistem informasi perpustakaan pada era digital saat ini adalah sebagai bentuk usaha meningkatkan kualitas masyarakat dalam penggunaannya. Diperuntukkan atau ditujukan untuk beberapa hal seperti yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat luas, membantu para dosen, mahasiswa dan siswa dalam mengembangkan dan memberikan pengetahuan untuk metode penelitian atau pelajaran yang akan dicarinya. Yang kedua yaitu program informasi memberikan keterampilan menulis dengan jelas, logis dan akurat sehingga mudah dipahami oleh para konsumen atau orang-orang yang mencari informasi tersebut. Yang ketiga yaitu mengajarkan ke arah yang lebih baik, yang tentunya lebih efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan cara dalam mencari informasi yang paling sesuai untuk mengakses informasi yang diinginkan. Mungkin demikian penjelasan singkat yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mewakili kelompok yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.